Emang bisa begitu kok? Bisa. Dan inilah yang ingin saya sharingkan dengan Anda hari ini, yaitu sebuah teknik yang disebut dengan Emotional Freedom Technique. Halo, my brother, my sister, my mother, my grandmother, my Munah, my Saruh, my love. Ketemu lagi. Beberapa hari yang lalu teman saya kirim WA foto maminya lagi nonton YouTube channel ini. Terus dia saya thank you ya kok. Sekarang mamiku kalau nonton YouTube channel lu jadi happy, dan itu bikin saya happy-nya segunung. Why? Karena saya punya misi melalui YouTube channel ini bisa bikin orang ada dua kan, tambah happy or tambah sukses. Jadi kalau ada yang tambah happy, aku happy banget. Mamanya temanku ini saya kenal ya, dan biasa saya panggil Oma. Beliau itu pinter banget masak. Jadi kalau pas saya lagi main ke Tangerang, kadang-kadang dimasakin sama Oma ini, dan saya bisa buka puasa di sana. Saya kan makan sehari sekali. Jadi kapan-kapan saya cerita ya kenapa saya makan sehari sekali. Dan besok harinya maminya WA saya. Kemudian ini isi WA-nya. Terima kasih bos. Nah ini maminya lucu nih. Kalau manggil saya bos. Saya udah bilang, Oma jangan panggil saya bos. Dia tetap manggil bos ya. Terima kasih bos. Iya, Oma demen nontonnya. Sampai 3 video. Seru, keren, bagus. Wah, thank you Oma. Terus saya jawab, makasih Oma. Saya tanya, Oma seneng bahasan tentang apa? Dia jawab, selamat pagi bos Robi, anak Oma yang ganteng. Bahasannya virus corona yang cepat hilang aja, biar semua orang Indonesia bisa normal lagi. Aktivitasnya biar pada sehat semua. Wah, niatnya luar biasa ya. Terus saya jawab, hahaha, kalau virus corona di luar kendali. Iya, Oma stres mikirin kondisi sekarang. Mudah-mudahan cepat hilang ya bos virusnya. Jadi hari ini Oma dan teman-teman, saya mau bahas soal yang stresnya ini. Kita akan pakai satu teknik yang saya akan sharingkan di dalam video ini. Pemain baseball legendaris Michael Rivers mengatakan, saya tidak akan mengkhawatirkan hal-hal yang tidak bisa saya kendalikan. Karena kalau tidak dapat saya kendalikan, percuma aja saya khawatirkan. Dan saya tidak akan mengkhawatirkan hal-hal yang bisa saya kendalikan. Karena kalau dapat saya kendalikan, percuma aja saya khawatirkan. Ada 5 hal yang bisa kita kendalikan. Yang kita fokuskan, yang kita katakan, yang kita lakukan, yang kita anggap penting, yang kita tolak, dan yang kita izinkan. Dan ada 5 hal yang tidak bisa kita kendalikan, yaitu apa yang kita rasakan, pikiran yang melintas, apa yang terjadi pada diri kita, apa yang orang lain pikirkan, katakan, lakukan, dan apa yang terjadi pada dunia. Nah, Oma, apa yang terjadi pada dunia, yaitu corona, ini ada di luar kendali kita. Tapi kita bisa mempengaruhi apa yang kita rasakan. Stres tersebut memberikan emosi yang negatif seperti takut, bimbang, khawatir, cemas di dalam diri seseorang yang akhirnya akan berdampak pada perilakunya yang juga merugikan. Jadi sebenarnya manusia ini yang bahaya adalah emosinya. Contoh orang takut sama kecoa. Kecoanya sendiri tidak berbahaya. Jadi misalnya dia lihat ada kecoa, tek 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 tek. Nah, dia mengenali itu adalah kecoa, sampai di sana tidak bahaya. Yang bahaya adalah apa sih emosinya ketika lihat kecoa? Aduh, aku geli, gilo aku sama kecoa. Nah, kita tanya, dari level 1 sampai 10 itu takutnya di angka berapa? Kalau dia jawab 10, berarti emosinya intensitasnya di 10. Nah, emosinya inilah yang diturunkan ke 0. Tapi pengetahuan dia tentang kecoa ya tidak kita hilangkan. Karena kalau misalnya memorinya tentang kecoa dihilangkan, waduh, besok ada kecoa lewat, tek 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 tek. Dia pikir korma. Sama halnya dengan putus cinta. Putus cinta itu menyakitkan atau tidak sih? Iya, jelas putus cinta itu tidak menyakitkan. Yang menyakitkan itu adalah sudah putus tapi masih cinta. Lalu temennya bilang, udahlah lu lupain aja si Rudy. Mohon maaf sebelumnya yang namanya Rudy ya. Enggak, ini bukan Anda maksudnya. Toh dia juga udah jalan sama perempuan yang lain. Kalau dia bilang lupain, berarti memorinya dihilangkan. Besok ketemu sama Rudy. Saudara siapa ya? Itu amnesia namanya. Jadi sebetulnya
Yang diturunkan adalah emosinya terhadap Rudy. Jadi ditanya, lu kalau misalnya ngebayangin Rudy yang muncul perasaan apa sih? Aduh, gue cinta banget sama dia, cinta mati. Cinta mati. Cinta mati. Nah, cintanya itu ditanya intensitasnya berapa dari 0 sampai 10. Nah, kalau dia jawab 10 berarti cinta banget. Cintanya yang 10 itu yang diturunin sampai ke 0. Jadi besok lihat Rudy, dia biasa aja. Emang bisa begitu kok? Bisa. Dan inilah yang ingin saya sharingkan dengan Anda hari ini, yaitu sebuah teknik yang disebut dengan Emotional Freedom Technique. Saya belajar ini dari International Community for EFT Practitioner di bawah asuhan Bapak Edi Iskandar. Dan saat ini saya belajar sampai di level 3, yaitu Certified EFT Advanced Practitioner. Di tahun 1980, seorang wanita bernama Mary mengalami intens aquafobia. Jadi ketakutan yang sangat luar biasa terhadap air. Dia kalau bayangin air tuh bisa sakit kepala. Kemudian sering mengalami mimpi buruk yang berhubungan dengan air. Lalu dia udah datangi berbagai terapis dan ternyata belum menunjukkan hasil sesuai yang diinginkan. Lalu dia datang kepada seorang psikolog klinis namanya Roger Callahan. Menggunakan psikoterapi konvensional selama 1,5 tahun belum menunjukkan hasil yang diinginkan oleh Mary. Sampai satu ketika Roger pun menggunakan sebuah pendekatan di luar batas ilmu psikoterapinya, yaitu sistem energi tubuh. Roger bertanya, Mary, kamu kalau misalnya bayangin air itu apa sih yang terjadi? Waduh, perutku rasanya nggak enak. Lalu Roger ingat bahwa titik akupuntur untuk perut itu adalah di bawah mata. Roger pun mengetuk-ngetuk bawah mata Mary selama kurang dari 1 menit dan rasa nggak enak di perutnya pun reda. Dari rumahnya, Mary pun melapor bahwa fobianya hilang sama sekali. Ia pun mencoba mendekati kolam renang, biasanya rasanya sakit kepala, rasanya nggak nyaman, dan pada saat dia mendekat ke kolam renang, dia nggak merasakan itu. Bahkan dia ambil airnya, dipercik ke wajahnya, dan dia biasa aja. Mimpi buruknya pun lenyap. Mary sembuh total dari fobia air. Roger pun mengembangkan teknik ini yang ia beri nama Thought Field Therapy dan ia mengujikan kepada ratusan pasiennya dan it works. Sampai Roger namanya melambung diundang sampai ke acara Oprah Winfrey. Ia pun membuka kelas, tapi kalau mau ikut kelasnya biayanya sangat tinggi, $10.000. Dan Roger mengembangkan sebuah alat yang dapat mendiagnosa gangguan pada sistem energi tubuh seseorang yang disebut dengan voice technology yang dijual dengan harga $100.000. Salah satu muridnya yang paling bergairah untuk belajar dan dilatih oleh Roger di tahun 1990 adalah Gary Craig. Lalu Gary pun menyempurnakan teknik yang diajarkan oleh Roger. Dan di tahun 1993, Roger menjadi penerima teknik yang sudah disempurnakan tersebut yang sekarang kita kenal dengan nama Emotional Freedom Technique. Discovery statement dari Gary Craig adalah, "The cause of all negative emotion is a disruption in the body energy system." Artinya, semua emosi negatif itu disebabkan karena adanya gangguan pada sistem energi tubuh. Jadi kalau orang sedang mengalami takut, khawatir, bimbang, bingung, itu ada aliran arus energinya yang mampet atau terhambat. Solusinya apa? Solusinya adalah dengan cara di-tapping. Ya, diketuk-ketuk. Baru dia akan lancar lagi dan itu yang akan membuat emosinya menjadi netral. Saya sudah jajalin teknik ini sama anak saya yang umurnya 8 tahun. Namanya Pau Pau saya panggilnya. Waktu itu saya tanya, ada emosi apa yang kamu mau rilis? Lalu dia bilang, emosi marah. Aku sebel banget sama Cici, soalnya Cici suka gangguin aku. Lalu saya coba teknik tapping ini, karena saya juga kepingin tahu sejauh mana ini bisa membantu. Kan kalau anak umur 8 tahun, tentunya dia paham tak paham kalau memang tekniknya oke, maka dia akan changing. Lalu setelah selesai tapping, ia pun kembali masuk ke kamar, main lagi sama Cicinya. Beberapa saat kemudian, istri saya nanya, tuh anak lu apain? Terus saya bilang, gue tapping. Kenapa emang? Ini berubah banget. Kenapa saya? Ini jadi melokin Cicinya terus. Nah, ini fotonya. Lalu malamnya dia bilang, Papi, it works for my handwriting. Ini bisa oke nggak nih buat tulisan tangan dia? Karena menurut dia tulisan tangannya kurang bagus.
Terus saya tanya, ada emosi apa? Ternyata emosinya adalah kesedihan karena gurunya pernah ngomelin dia saat tulisan tangannya kurang bagus. Nah, saya rilis emosinya dan hasilnya keesokan harinya tulisannya membaik. Ini Anda bisa lihat hasilnya. Yuk, kita mulai belajar. Saya akan sharingkan basic recipe dari Gary Craig, foundernya. Dan ini adalah sebuah teknik dasar yang dapat Anda lakukan secara mandiri. Ada 4 langkah dari EFT. Yang pertama, tentukan masalahnya. Yang kedua, cek skala emosinya. Ketiga, kita akan lakukan setup. Dan yang keempat, baru kita lakukan tapping. Saya kenalkan dulu kepada Anda titik-titiknya. Karena kita menggunakan basic recipe, maka ada 1 titik setup dan ada 7 titik tappingnya. Kita mulai dengan titik setupnya, atau saya biasanya bilangnya titik 0. Kita akan pakai karate chop, titiknya ada di sini. Ya, Anda tinggal ketuk-ketuk seperti ini. Dengan mengetuk titik-titik karate chop ini akan bisa mengatasi apa yang disebut dengan psychological reversal atau program masa lalu yang negatif yang menyebabkan terjadinya perasaan atau emosi negatif tersebut seperti takut, bingung, khawatir, bimbang, dan cemas. Jadi ketuk seperti ini sambil nanti menyebutkan kalimat setup. Nah, kalimat setupnya sendiri terbagi menjadi 3 bagian, yaitu apa masalahnya, apa solusinya, dan apa doanya. Kalimat setupnya jadi seperti ini. Pertama, masalah. Misalnya masalahnya cemas tadi. Jadi kalimatnya begini. Meskipun saya merasa cemas, solusinya adalah menerima. Kalau bahasa Inggrisnya, I deeply and completely accept myself. Jadi ternyata dengan adanya penerimaan seperti ini sangat membantu untuk mengatasi yang disebut dengan psychological reversal tadi itu. Terjemahannya kalau di Indonesia ditambah ada mencintai. Jadi saya mencintai dan menerima diri saya seutuhnya. Bagian ketiganya adalah doa. Nah, ini ditambahkan oleh Pak Edi Iskandar. Jadi kalau kita menggunakan keimanan ini akan lebih kuat lagi. Maka Anda bisa berdoa, Anda bisa menyebut nama Tuhan Anda, misalnya Ya Allah, atau Tuhan Yesus, atau misalnya pendekatannya Hindu, Sang Hyang Widiwasa, atau di Buddhis misalnya mengenalnya dengan hukum karma. Anda bisa mengatakan, sesuai dengan benih yang ditabur, demikian buah yang dituai, penanam kebajikan menuai kebahagiaan. Semoga dengan segala kebajikan yang saya lakukan selama ini membuahkan hasil berupa, silahkan ya apa yang Anda inginkan. Nah, buat teman-teman yang beragama lain, Anda bisa mengatakan, Ya Allah, semoga saya diberikan ketenangan. Boleh seperti itu. Selanjutnya adalah titik-titik tappingnya. Ya, titik pertama adalah di sini, di pangkal alis. Titik kedua di tulang sebelah mata. Titik ketiga di bawah mata. Titik keempat di bawah hidung. Nah, ini namanya jempil. Apa itu jempil? Jembatan upil. Kemudian titik kelima di bawah bibir, ini ada lubang di sini, ya, di atas dagu di bawah bibir. Ya, titik keenam sebetulnya di sini di tulang selangka, ya, tulang selangka seperti ini namanya titik K27. Ya, kenapa K27? Karena kalau K24 apotik. Tapi biasanya saya kalau supaya kena pasti ini adalah titik risetnya kita, caranya adalah seperti ini. Itulah sebabnya orang kalau lagi takut yang diketuk seperti ini. Atau lagi marah juga seperti ini. Ya, karena ini adalah titik risetnya. Dan yang ketujuh, di sejajar puting di bawah ketiak sebelah sini. Ya. Ini untuk laki-laki ya. Kalau perempuan, ya jangan diukur dari sejajar putingnya. Nah, kemarin ada nenek-nenek ikut kelas, wah dia ketuknya di bawah. Kalau perempuan cukup diukur di sejajar tali BH aja. Oke, very good. Kita mulai ya. Langkah pertama, tentukan masalahnya. Nah, dalam hal ini, tadi katakanlah kita ambil case-nya Oma ya. Oma misalnya cemas ya, karena stres, karena corona. 2, tentukan skalanya dari 0 sampai 10. Misalnya 0 tidak cemas, 10 cemas banget. Dalam case ini misalnya katakanlah 8. Jadi lumayan cemas. 3, kita lakukan setup, yaitu dengan formula tadi, yaitu masalah, solusi, doa. Saya akan buat yang sederhana dan Anda nanti bisa kembangkan sendiri. Masalahnya adalah cemas karena corona, jadi kalimatnya seperti ini.
Meskipun saya merasa cemas, solusinya saya mencintai dan menerima diri saya seutuhnya. Doanya, ya Tuhan, semoga corona ini segera dapat teratasi. Kita mulai ya. Ketuk titik karatenya, titik setupnya. Ikuti kata-kata saya. Meskipun saya merasa cemas karena corona, silakan. Saya mencintai dan menerima diri saya seutuhnya. Silakan. Ya Tuhan, semoga corona ini segera teratasi. Very good. Meskipun saya merasa cemas karena corona, saya mencintai dan menerima diri saya seutuhnya. Ya Tuhan, semoga corona ini segera teratasi. Sekarang yang ketiga, giliran Anda. Meskipun, silakan. Very good. Saya mencintai, silakan. Good. Ya Tuhan, silakan. Versi Anda aja. Oke. Langkah keempat, kita lakukan tapping 3 putaran. Putaran pertama putaran masalah atau problem statement, keduanya solusi, dan ketiga doa. Bagian putaran pertama 7 titik adalah namanya problem statement. Jadi silakan Anda ungkapkan kekhawatiran Anda. Apapun itu, ya kalau mau sama terus juga boleh, tapi kalau ada kekhawatiran yang dari corona, apapun Anda silakan ungkapkan. Misalnya, saya cemas karena corona. Saya cemas karena penghasilan saya turun. Yang berhubungan dengan corona ya. Saya cemas cicilan rumah. Saya cemas kena corona. Saya cemas usaha saya. Saya cemas hutang-hutang saya. Saya cemas kesehatan saya. Ya, yang pertama ini semua tentu yang berhubungan dengan corona. Ungkapkan aja, ini bebas. Jadi bagian pertama untuk curhat yang disebut dengan problem statement. Jadi justru Anda munculkan, dengan Anda munculkan lalu Anda tapping, maka jalur energinya akan kembali normal dan emosi negatifnya bisa teratasi. Sekarang putaran kedua, putaran solusi. Saya menerima dan mencintai diri saya seutuhnya. 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 Ketiga, putaran doa. Ya Tuhan, semoga corona segera teratasi. 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 Tarik nafas. Hembuskan. Tarik nafas. Hembuskan. Tarik nafas. Hembuskan. Lalu Anda boleh minum air putih. Setelah itu Anda cek lagi skalanya. Ya, tadi skalanya mulai di berapa? Misalnya ada yang mulai di 8. Nah, sekarang Anda cek sudah turun ke angka berapa. Lalu kalau masih ada yang belum sampai 0, Anda boleh tapping lagi dan Anda ungkapkan lagi permasalahannya. Begitu teman-teman teknik EFT yang bisa saya sharingkan kepada Anda. Semoga bisa membantu Anda untuk mengatasi permasalahan cemas ataupun stres yang ada di dalam diri.
Bila Anda rasa video ini bermanfaat, Anda boleh subscribe, like, comment, and share. Senang bisa berbagi banyak dengan Anda. Sukses buat Anda dan love you so much. Mwah.